Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan dari orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Namun perlu diingat di sini tidak semua ahli waris yang ada ini pasti menerima harta waris. Kenapa? Sebab di antara para ahli waris ini ada yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang yang meninggal dunia daripada ahli waris yang lain. Makanya ketika ahli waris ini memiliki hubungan yang lebih dekat, maka dia akan didahulukan daripada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh. Artinya apa? Artinya meskipun nanti yang menjadi ahli waris itu banyak, tetapi nanti yang mendapatkan harta waris ini hanya sebagian di antara mereka. Tentunya yang mereka-mereka yang lebih kuat dalam artian hubungan kekerabatannya dengan si pewaris ini lebih dekat. Nah, secara keseluruhan ini jumlah ahli waris ini ada 25 orang ya. Kalau kita bagi, 15 diantaranya adalah ahli waris laki-laki dan 10 yang lain itu ahli waris perempuan. Jadi dari 25 ini, 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Nah, siapa saja yang menjadi ahli waris laki-laki? Yang pertama adalah anak laki-laki. Berarti ini mulai dari furu ya, anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek. Nah, kakek yang dimaksud ini adalah bapaknya ayah, ya, bapaknya ayah. Kenapa? Karena bapaknya ibu ini tidak termasuk ahli waris. Jadi, meskipun di sini ini kakek, tetapi yang dimaksud adalah bapaknya si ayah, bukan bapaknya si ibu. Kemudian selanjutnya ada saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian atau keponakan ya, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, berarti keponakan juga ini. Kemudian paman sekandung. Paman sekandung ini berarti saudara laki-lakinya ayah ya. Kemudian paman seayah. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung berarti sepupu ya. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian suami, dan yang terakhir adalah orang laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi semuanya ada 15 orang. Nah, dari 15 orang ini, jika seandainya mereka semua ini ada, jadi dalam suatu kasus waris kok ternyata 15 orang ini ada, maka tidak semuanya mendapatkan harta waris. Yang mendapatkan hanya 3 orang saja. Dari 15 ini yang mendapatkan hanya 3 orang, yaitu anak laki-laki, kemudian ayah dan suami. Sementara ahli waris yang lainnya ini tidak mendapat ya, karena mereka terhalang. Nah, kemudian berikutnya siapa saja ahli waris perempuan? Nah, yang menjadi ahli waris perempuan tadi 10 orang ya, yaitu yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, kemudian ibunya ibu atau nenek, kemudian ibunya bapak atau nenek. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau kakek ini hanya dari jalur ayah, berarti bapaknya ayah, tetapi kalau nenek ini bisa dari jalur ibu, yaitu ibunya ibu, dan juga dari jalur ayah, yaitu ibunya ayah. Mereka berdua ini termasuk ahli waris. Kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak. Jadi ada 10 orang.
Nah, jika 10 orang ini ternyata masih ada, semuanya ini masih hidup, masih ada dan menjadi ahli waris, maka yang berhak menerima waris hanyalah 5 orang saja. Jadi tidak semuanya mendapatkan harta waris. Nah, siapa saja mereka itu? Yaitu yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian istri, dan saudara perempuan sekandung. Jadi yang mendapatkan waris hanyalah 5 orang, yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian istri, dan saudara perempuan sekandung.